Selanjutnya ada HX. Itu adalah perkalian Fx dikalikan dengan Gx. Oke. Kemudian F dan G-nya itu bisa diturunkan atau dicari turunan pertamanya, ya. Atau artinya di sini kita katakan F dan G adalah fungsi diferensiabel, ya, atau bisa diturunkan, ya, seperti itu. Maka mencari turunan pertama dari HX tersebut adalah Fx dikalikan dengan G aksen X atau turunan pertama dari X ditambah dengan F aksen X dikalikan dengan Gx. Seperti ini. Ya. Silahkan bagaimana caranya untuk menghafalkan, ya. Bebas. Kalian mau bentuk menghafalnya seperti apa jika punya seperti ini, ya. Mau pakai warna, pakai simbol, yang penting kalian paham, ya. Jadi ketika kita punya Hx sama dengan Fx kali Gx, maka turunan pertama dari Hx tersebut adalah Fx dikalikan dengan G aksen X ditambah dengan F aksen X dikalikan dengan Gx. Seperti contoh, kita punya kita punya Hx-nya adalah 4x kuadrat min 1 dikalikan dengan 7x pangkat 3 ditambah x. Seperti ini. Maka, cara menjawabnya kalian bisa seperti ini, ya. Dipisah-pisah dulu, ya. Step by step. Yang menjadi fx mana? Oke, ini anggap sebagai fx. Yang ini anggap sebagai gx. Kita tulis dulu, fx-nya adalah 4x kuadrat min 1. Maka f aksen x-nya kita tahu menggunakan dalil yang di awal tadi yang menjadi 8x. Sudah, karena ini min 1 tetap jadi 0 turunannya. Kemudian gx-nya. Gx-nya itu adalah 7x pangkat 3 ditambah x. Maka g aksen x-nya itu sama dengan 21x pangkat 2 ditambah ini 1. Oke, seperti itu. Maka H aksen X itu sama dengan Fx kali Gx. Fx-nya mana? 4x kuadrat min 1 dikalikan G aksen X, yaitu 21x kuadrat ditambah 1. Kemudian ditambah dengan turunan dari Fx. Turunan dari Fx-nya adalah 8x dikalikan dengan Gx. Gx-nya itu adalah 7x pangkat 3 ditambah x. Oke? Tinggal dioperasikan saja, ya. Tinggal kita operasikan saja. Ini menjadi 84x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dikurangi 21x kuadrat ditambah 1 ditambah dengan 56x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat. Oke? Sudah? Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan sesuai dengan suku masing-masing, ya. Lihat pangkat dari variabelnya yang sama. Untuk X pangkat 4 ada 84, kemudian ditambah dengan 56, maka akan menjadi 140X pangkat 4. Kemudian untuk variabel X kuadrat, ada 4X kuadrat, ada min 21X kuadrat, ada 8X kuadrat. Ya, ketika kita kurangi, ini akan menjadi
min 9x kuadrat, lalu sisanya konstantanya adalah 1. Jadi inilah H aksen X atau turunan dari H-nya itu. 140x pangkat 4 min 9x kuadrat ditambah, oh kok ditambah ya? Sorry, ini harusnya min ya. Ini min 1 kali 1. Di sini dapat min 1. Oke, dikurangi. Seperti itu. Kemudian, bedanya ketika dalil yang ketujuh, kita punya H X-nya itu adalah Fx dibagi oleh Gx. Oke? Dengan syaratnya F dan G-nya adalah fungsi diferensiabel atau dengan kata lain bisa diturunkan atau mempunyai turunannya ya. Lalu ada Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena bentuknya adalah bentuk pecahan. Maka ya, mencari turunan dari Hx-nya itu adalah Gx dikalikan dengan F aksen X dikurangi ya, dikurangi G Fx ya, dikalikan dengan G aksen X per Gx kuadrat. Ya, seperti ini. Jadi, ketika kita mencari H aksen X-nya atau turunan pertama dari Hx yang bentuknya Fx per Gx, maka cara mencari turunannya adalah Gx kali F turunan F dikurangi F dikali turunan G per fungsi G dikuadratkan. Oke, ini silakan bisa diingat bagaimana caranya, bebas ya, bagaimana caranya menghafalkannya, itu terserah gimana kalian enaknya. Contoh, kita punya fungsi Hx-nya, diketahui fungsi Hx-nya itu adalah X kuadrat min 1 per X pangkat 3 ditambah X. Oke? X-nya tidak boleh sama dengan 0. Tentukan turunannya ya. Tentukan H seperti itu. Oke? Bisa kita selesaikan? Bisa ya. Bisa. Kita punya ini fungsi Fx. Ini kita sebut sebagai fungsi Gx ya. Kita cari dulu Fx-nya itu adalah X kuadrat min 1, maka turunan F-nya adalah 2X. Oke, 1. Kemudian Gx-nya adalah X pangkat 3 plus X. Maka turunan pertama G-nya adalah 3X kuadrat ditambah 1. Oke. Kemudian kita langsung substitusikan ya ke rumusnya saja. Berarti Gx kali F atau turunan F. Gx-nya adalah X pangkat 3 plus X dikalikan turunan dari F berapa? Yaitu 2X. Kemudian dikurangi Fx, yaitu X kuadrat min 1 dikalikan dengan turunan G-nya, yaitu 3X kuadrat plus 1. Dibagi oleh Gx dikuadratkan, yaitu X pangkat 3 ditambah X dikuadratkan. Oke. Nah, ini menjadi berapa? Jadi 2X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat. Nah, ini dikurangi, kita operasikan 3X pangkat 4 ditambah X kuadrat
dikurangi 3x kuadrat dikurangi 1. Ini kalau susah ya sudah, kita tuliskan saja dulu ya. Maka ini adalah terlalu sempit ya. Ada 2x pangkat 4 sama x pangkat 4 ada, jadi min x pangkat 4. Kemudian kuadrat-kuadrat di sini bersisa min 2, berarti ditambah 2 jadi plus 4 ya. Plus 4x kuadrat. Oke, kemudian di sini min 1, di sini kali min jadi plus 1. Bawahnya tetap x pangkat 3 plus x yang dikuadratkan. Nah, nanti tinggal kuadratkan saja ya di bawahnya. Ini parahnya ya. Oke, inilah fungsi turunan dari hx-nya itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada fungsi hx. Fungsi hx-nya itu adalah fx yang dipangkatkan n. Ya, yang dipangkatkan n. Si fx-nya bisa diturunkan atau mempunyai turunan. Maka untuk mencari turunan dari hx-nya itu adalah ini kita turun karena ada sebuah fungsi berpangkat, sebuah fungsi dipangkatkan, maka yang diturunkan pertama kali adalah turunkan terlebih dahulu pangkatnya. Ya, berarti n kali fx pangkat n min 1. Kemudian dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi yang berada dalam kurung tersebut. Oke, ini yang agak lumayan sering muncul ya, dalil 8 juga ya, bisa dihafalkan. Contoh, jika kita punya fungsi gx ataupun fungsi hx boleh. Fungsi hx itu sama dengan 3x kuadrat min 4x pangkat 7 deh ya, boleh pangkat 7. Biar kelihatan. Maka h aksen x atau turunan pertamanya adalah berarti 7 kali 3x kuadrat min 4x. Ini pangkat 6. Oke, jangan lupa ini baru pangkatnya dulu yang diturunkan. Ya. Kemudian dikalikan dengan turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi yang dalam kurung ini apa? 6x dikurangi 4. Oke, selesai seperti itu. Ini sudah bisa dioperasikan ya. Hanya saja mungkin penulisannya bisa ini dulu terlebih depan, atau misalkan 7 kali 6x min 4 kemudian dikalikan dengan 3x kuadrat min 4x pangkat 6 gitu. Ya, bisa seperti itu. Jadi langkah pertamanya turunkan dulu pangkatnya, kemudian baru turunkan fungsi fx-nya ya. Kemudian kalikan ya. Jadi ini operasinya dikalikan. Oke, mungkin seperti itu. Itulah dalil-dalil yang terdapat dalam turunan fungsi aljabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencoba, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.